sekolahnya pada pagi. Itu tandanya apa? Belum apa? Belum sarapan? Sama dong. Kalau gitu, kalau kita sama-sama belum sarapan, sarapannya nanti jam 9 ya. Kalau sarapannya ada di kelas, paling tidak udah minum ya. Minum. Semoga semuanya tidak lemes. Shalom. Selamat pagi. Udah kok teriak-teriak bisa kenceng ya. Anak-anak semua pagi ini emang Bu Yuni sengaja mau berkumpul dengan kalian karena kita besok di semua teman-teman yang beragama Islam mau mengadakan acara ya. Tapi kita akan tetap di ruangan ini untuk kita tetap mengadakan ibadah ya. Pagi ini kita memulai dengan berdoa. Mari kita. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur terima kasih karena pertolongan kasih-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh kami Engkau bangunkan di pagi hari ini, dan kembali kami bersama-sama berkumpul di sekolah ini untuk belajar. Tuhan, sungguh Engkau baik sehingga kami Engkau berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Saat kami boleh menerima nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, kami tidak putus-putus mengucap syukur kepadamu karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Pagi ini kita mau nyanyi dulu ya. Nyanyi apa? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan. Ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bagi berdiri biar semangat. Ayo Mas, Mbak, bagus berdiri. Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan. Ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini Bu Yuni akan ambil dari kitab Rasul Paulus, yaitu 1 Timotius 1. Kitab 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Dengarkan baik-baik. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 tidak begitu katakan akan memperoleh hidup yang kekal.
Contoh ini diambil dari kisah Rasul Paulus ketika dia mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus sehingga dia menjadi penginjil, menjadi pekerjaan Tuhan. Anak-anak, Bu Yuni punya satu ilustrasi dari seorang yang bernama Ben Eden. Ben Eden ini buta dari kecil. Dia nggak pernah melihat warna apapun. Yang dia lihat adalah selingkup kegelapan. Semuanya gelap dia rasakan. Sampai dia menjadi dewasa, dia tidak pernah melihat apapun, terang pun tidak. Satu hari ada sebuah kesempatan buat dia untuk menerima kesembuhan. Ben Eden ini kemudian matanya dioperasi dan dia bisa melihat. Ketika dia melihat warna kuning, wah, kuning betul ini warna yang kuning seperti ini. Lalu dia melihat rasanya terang, lihat matahari, terus dia merasakan malam hari, bulan, bintang dengan terang-terang seperti itu. Dan dia punya warna favorit, yaitu merah. Ketika dia melihat warna merah, dia, oh ini merah ya warnanya, bagus banget ya warna yang dia impikan dari dulu. Merah itu kayak apa gitu kan? Pas dia tahu bahwa warna merah seperti itu, dia bilang, wah sungguh sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, yaitu dia bisa melihat, sehingga dia bisa melihat apapun yang dia inginkan, walaupun dia selama bertahun-tahun dia mengalami kebutaan. Nah, dari peristiwa ini dia mengucap syukur kepada Tuhan bagaimana dia bisa melihat, karena ada kebaikan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, sehingga dia dapat melihat. Rasul Paulus bisa buta nggak waktu itu? Waktu dia pergi ke mana? Ke Damsyik. Ya. Waktu dia pergi ke Damsyik, kemudian dia tersungkur melihat apa? Cahaya Tuhan Yesus, dan dia katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia terkejut, saya menganiaya dia, siapa dia? Bilang gitu kan. Rasul Paulus adalah seorang yang pandai, seorang yang hebat, tapi ketika dia menganiaya murid-murid Yesus, menganiaya pengikut-pengikut Yesus, Tuhan Yesus sendiri tidak dianiaya oleh Rasul Paulus, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dianiaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Tuhan bilang, pergilah kamu masuk ke kota ini, dan nanti kamu akan bertemu oleh beberapa pengikutku, dan kamu akan tinggal di situ selama beberapa hari. Apa yang dialami oleh Paulus? Butanya berapa hari? 3 hari. Coba bayangkan orang dari yang melihat kemudian buta, enak apa enggak? Pasti enggak enak. Kita mati lampu aja langsung rasanya gerah gitu ya. Nggak bisa lihat sana, nggak bisa lihat sini. Jalannya juga harus pegang-pegangan gitu ya. Itu buta yang dialami oleh Rasul Paulus itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ben Eden juga mengalami kebutaan yang sudah bertahun-tahun. Pada saat mereka sudah menerima bukti dan dia kembali matanya dicelikkan itu, Rasul Paulus juga itu seperti ada penutup di matanya, itu pun menjadi jatuh dengan itu, dan dia kembali melihat, dan dia minta ampun. Dia kemudian diberikan pengajaran bagaimana tentang kebenaran Injil yang sudah didengar oleh banyak pengikut Yesus. Lalu dari peristiwa itulah Rasul Paulus membuat komitmen, membuat sebuah
komitmen itu apa ya? Panggilannya dia untuk menjadi pengikut Yesus. Dia mengajarkan Injil, kemudian dia merasakan bahwa dialah orang yang paling berdosa. Kemudian Yesus ajarkan untuk menerima keselamatan, dan dia katakan yang dia terima adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, jangan dilupakan bagaimana peristiwa Rasul Paulus dan Yohanes 3 ayat 16. Itulah bukti bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima keselamatan dan kita beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang Bibi disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, merenungkan, dan melakukan dari perkataan kita dan perbuatan. Ingat ya, supaya kalian semua mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita sampai kalian dewasa. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Bapa, terima kasih kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau mengajarkan Rasul Paulus untuk menerima kebenaran, dan dia percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah juga dengan kami ya Tuhan. Engkau yang mengajar kami untuk boleh meraih kemenangan di dalam kehidupan kami, untuk percaya lebih dalam lagi kepada-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu yang akan mengikuti PTS pada tanggal 20 nanti. Kiranya Tuhan berikan kami kesempatan waktu untuk belajar lebih lagi, supaya kami dapat memperoleh hasil yang terbaik. Bapa, berkati orang tua kami masing-masing. Berikan Tuhan pekerjaan mereka bisa berhasil dan memperoleh rezeki yang Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka tetap dapat mengasuh kami anak-anak-Mu dengan lebih baik lagi. Bapa, juga kami berdoa untuk guru-guru kami, ibu kepala sekolah kami, Ibu Amel di SD kami ini Tuhan. Kiranya Engkau ajar kami untuk menghormati mereka, supaya mereka lebih lagi mengajar anak-anak-Mu ini Tuhan dengan penuh kesabaran. Bapa di surga, kami menyerahkan sekolah ini agar menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak anak-anak yang boleh masuk sekolah ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati sekolah ini sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan waktu dan kesempatan kami untuk kembali belajar. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan kesehatan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Tuhan Bapa, terima kasih. Kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.